Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Healthies, berjumpa kembali. Untuk konten video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara menghilangkan dan menghentikan ketergantungan terhadap obat steroid. Ya, obat steroid, dexamethasone, metil, ataupun prednison, kalau seseorang sudah mengkonsumsi cukup lama, maka akan timbul kecanduan. Ya, seseorang apabila minum obat prednison sebanyak 3 butir selama 15 hari, maka di dalam otaknya akan terjadi pemutusan sinyal produksi hormon adrenal. Salah satunya adalah hormon steroid. Di mana karena dosis tinggi obat yang diminum, otak akan mendeteksi dan akan memerintahkan kelenjar adrenal untuk berhenti membuat hormon. Akibatnya akan terjadi produksi hormon dari kelenjar adrenal itu nol. Apabila sudah nol, setiap berhenti minum obat dexa, maka pasien akan merasa lesu, lemas, bahkan seperti mau meninggal. Ya, karena kita tahu hormon steroid, hormon adrenal, semua sangat dibutuhkan untuk fungsi-fungsi tubuh, untuk menjaga tekanan darah, untuk menjaga kekuatan otot, tulang, pencernaan, dan metabolisme sebagainya. Oleh karena itu, penting sekali ada beberapa hal. 1, jangan pernah mengkonsumsi obat steroid jangka panjang. Yang kedua, jangan mengkonsumsi steroid dengan dosis tinggi. Dan yang ketiga, apabila sudah mengkonsumsi obat steroid dalam jangka panjang, jangan menghentikan dengan tiba-tiba. Bagaimana untuk ingin berhenti dari obat steroid? Kata kuncinya adalah harus bertahap. Bertahap bagaimana? Jadi, apabila suatu dosis tinggi obat dexa telah diminum selama lebih dari 15 hari atau bahkan selama 1 bulan, maka hentikan dan kita turunkan dosisnya 10% setiap minggu. Nah, misalnya dosisnya biasa minum 50 mg, maka kita turunkan 5 mg setiap minggu. Minggu ini 45 mg, minggu depan 40 mg, sampai nanti dosis sudah mencapai 7,5 mg, atau kalau tablet prednison itu 1,5 tablet. Nah, itu dosis sudah sangat kecil, maka akan diturunkan lebih perlahan-lahan lagi, yaitu diturunkan lagi 10% setiap beberapa minggu, bisa setiap 2 minggu atau setiap 3 minggu, sampai akhirnya bisa dihentikan sama sekali atau bisa dicapai efek obat yang dengan dosis terkecil.
Nah, di sini mudah-mudahan Sobat Healthy semua bisa bekerja sama dengan dokter, dengan keluarga untuk segera menurunkan dosis steroid agar tidak berlarut-larut pemakaian obat Dexa jangka panjang dengan dosis yang tinggi karena efek-efek yang merugikan lebih banyak dari manfaatnya. Maka obat steroid jangan dihentikan karena dibutuhkan pada penderita lupus untuk menjaga kerusakan ginjal, mencegah kerusakan saraf, tulang, otak, maupun sendi. Yang bisa kita lakukan adalah apabila obat steroid tidak bisa dihentikan dan diturunkan dosisnya, maka kita bisa mengurangi efek sampingnya. Ini adalah cara-cara untuk mengurangi efek samping steroid. Yang pertama, berikan obat mencegah penyakit lambung. Obat yang lebih efektif adalah omeprazol, lansoprazol, dan yang satu golongan dengan itu. Ini lebih efektif dibanding menggunakan ranitidin, famotidin, apalagi antasida maupun obat-obat yang lain. Karena kita tahu steroid, obat Dexa, dan lain-lain ini mengganggu dinding lambung, pada jangka panjang bisa menyebabkan luka lambung bahkan sampai muntah darah. Tentu ini tidak kita inginkan. Tindakan yang kedua untuk meminimalkan efek samping dari steroid adalah memberikan tablet kalsium. Karena obat steroid yang diberikan dalam jangka panjang menyebabkan osteoporosis atau pengeroposan tulang. Kalsium bisa membantu mencegah kerusakan pengeroposan tulang. Namun, apabila sudah terjadi pengeroposan, apabila sudah berat dan dosis tinggi obat Dexa diminum dalam jangka panjang, maka perlu ditambahkan obat golongan bisfosfonat. Ini adalah obat pengeroposan tulang yang bekerja langsung dan cepat untuk memineralisasi lagi tulang yang sudah keropos. Kemudian untuk mencegah pengeroposan tulang, tentu vitamin D, kemudian asupan protein perlu dilakukan, dan jangan lupa tulang akan keropos apabila jarang dilatih, jarang digunakan. Maka sangat perlu seseorang meskipun menderita penyakit berat, apalagi mendapat pengobatan obat steroid, obat Dexa dan metil, harus terus berolahraga, terus beraktivitas, jangan dibiarkan berbaring di tempat tidur. Kemudian untuk meminimalkan efek samping steroid yang lain, yaitu steroid kita tahu akan melemahkan sistem imun. Sistem imun yang lemah akan membuat infeksi bakteri akan muncul. Bahkan penyakit-penyakit yang tidak ada pada orang normal akan banyak muncul pada orang yang menyalahgunakan obat steroid. Misalnya penyakit jamur kulit. Kita melihat orang-orang di sekitar kita yang sehat tidak ada yang menderita jamur kulit. Namun seorang yang kecanduan steroid, yang sering menyalahgunakan obat steroid, misalnya dengan
jamu-jamu, obat setelan, atau obat yang dibeli sendiri dari apotik ternyata mengandung steroid, maka banyak kita lihat tubuhnya penuh dengan infeksi jamur kulit. Dan bukan hanya pada kulit, bisa juga jamur pada tenggorokan, pada rongga mulut, sariawan, bahkan bisa pada usus, paru-paru, kuku, sampai ke otak. Ya. Oleh karena itu, merupakan suatu prosedur yang sangat baik apabila sebelum memulai pengobatan dengan obat steroid atau obat penekan imun apapun, perlu diperiksa dulu, disingkirkan dulu adanya penyakit-penyakit infeksi yang lain. Lalu perlu dicegah terjadinya gangguan metabolik akibat penyalahgunaan obat steroid, yaitu selalu di-screening, dilakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kadar kolesterol, pemeriksaan kadar gula darah. Karena seperti sudah pernah saya bahas dalam video sebelumnya, terdapat satu penyakit diabetes mellitus yang dicetuskan oleh obat. Jadi bukan penyakit diabetes tipe 1 atau tipe 2, tapi adalah diabetes yang diakibatkan obat, meskipun orangnya masih muda, orangnya tidak gemuk, dan tidak memiliki faktor keturunan. Lalu, untuk mencegah efek samping obat steroid pada sistem kardiovaskuler, pada tekanan darah, dan juga pada pembuluh darah, maka harus dilakukan pembatasan zat garam. Pembatasan zat garam ini penting karena obat steroid adalah merupakan hormon yang mengikat garam dan akibatnya juga akan terjadi penumpukan cairan. Bahkan pada beberapa pasien yang mengkonsumsi obat steroid terjadi bengkak-bengkak, terjadi sembab pada seluruh tubuh, perlu dilakukan pemberian obat pelancar buang air kecil. Lalu untuk mencegah efek samping steroid terhadap psikologis, ya, seperti apabila terjadi gangguan gelisah, susah tidur, dan gangguan emosi yang lain akibat obat steroid, maka perlu diberikan edukasi bagi keluarganya, bagi pengasuhnya, untuk menghadapi seseorang yang sedang pengobatan steroid. Kita harus pahami sering terjadi gangguan-gangguan pada psikologisnya. Bisa terjadi depresi, rasa putus asa, bahkan bisa terjadi gangguan psikosis, gangguan di mana pola pikirnya menjadi tidak normal. Kemudian ada satu masalah, bahwa seseorang yang sedang menggunakan obat steroid, kemudian tiba-tiba dia berhenti menggunakannya, sedangkan produksi alami dari dalam tubuhnya terhadap hormon stres ini sedang nol, maka bisa terjadi yang namanya krisis adrenal. Karena pada keadaan tubuh membutuhkan hormon, tubuh sedang stres, baik stres fisik maupun stres metabolik, kebutuhan steroid itu meningkat. Tubuh biasanya akan berespon menghasilkan steroid yang lebih tinggi. Namun, karena adanya
kecanduan dan kerusakan pada sistem sinyal produksi hormon, maka tubuh sangat kekurangan hormon ini. Maka pada keadaan ini, jangan sampai terlambat. Seseorang yang membutuhkan support tambahan steroid dari luar harus kita tangani. Pertama, kita sebagai pasien, sebagai keluarga pasien harus menjelaskan kepada dokter bahwa pasien sedang mengalami pengobatan steroid jangka panjang, sehingga berisiko untuk terjadinya krisis adrenal. Pada saat pasien misalnya sedang terkena penyakit yang baru, atau misalnya akan menghadapi suatu tindakan medis yang berat seperti operasi, seperti melahirkan, atau seperti mendapat beban fisik dan mental yang berat, maka sering terjadi krisis adrenal. Pada keadaan tersebut, dokter nanti akan memberikan yang disebut suplemen steroid untuk melalui dan menghadapi momen-momen di mana tubuh saat memerlukan hormon steroid, namun kelenjar adrenal pasien sudah lemah karena ketergantungan terhadap obat steroid. Nah, disinilah Sobat Healthy semua, betapa satu obat yang tampak ringan, tampak murah, kita pakai sehari-hari, bahkan hanya untuk keluhan-keluhan yang ringan, ternyata memiliki dampak yang sangat luas, memiliki komplikasi, dan berdampak pengaruh jangka panjang. Mudah-mudahan selepas dari menonton video ini, kita semua lebih memahami seluk-beluk dari obat yang namanya steroid ini. Oke, tetap semangat. Kita bisa sehat apabila kita paham apa itu cara untuk sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.